Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah fi sayyidil ayyam yaumul jumu'ah, di pemimpinnya para hari Jumat, hari pertama kali manusia diciptakan, hari manusia pertama itu kemudian diwafatkan, hari kelak tiupan sangkakala pertama kali diperdengarkan, hari yang malamnya dan siangnya disunnahkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di bulan Ramadan, setiap detik demi detik hingga puncak setiap pekan ini semakin menambah kekhusyuan kita dalam melaksanakan satu amal yang akan menyempurnakan keislaman kita, yakni amal puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun, maka 13 tahun kemudian atau selama 13 tahun lamanya, ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat yang menyadarkan manusia bahwa dirinya adalah seorang hamba, bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan, dan karena itu ada yang menciptakan, yakni Khalik. Karena itulah lahir akhlak sebagai adab makhluk kepada Khalik. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengenalan pada sifat-sifatnya dan nama-namanya, kemudian menghadirkan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika umat telah semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata, turunlah fase berikutnya, fase 26 surat Madaniyah. Dan di antara fase turunnya itu, pada tahun kedua Hijriyah, turunlah perintah untuk berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Hamba-hamba Allah yang telah mengenal Allah, yang jiwanya telah tergerak untuk mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta, maka kemudian mereka merindukan bagaimana cara mengekspresikan, mewujudkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ketika orang-orang yang beriman semakin yakin dengan keimanannya itulah, kemudian mereka pun tidak merasa cukup dengan ketakwaannya dan ingin menyempurnakan ketakwaannya dari hari ke hari. Dan salah satu cara meningkatkan ketakwaan itu, menyempurnakan keimanan itu,
adalah dengan melaksanakan puasa Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Karena itu orang-orang yang beriman sangat butuh dengan bulan suci Ramadan. Orang-orang beriman tidak memandang puasa di bulan Ramadan sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi dipandang sebagai cara untuk meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah riwayat hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal anak Adam, salatnya, zakatnya, hajinya, tilawah Qur'annya, zikirnya, sesungguhnya itu adalah bagi dirinya sendiri. Tetapi khusus amalan berpuasa, maka amal ini sejatinya adalah untukku, dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Dan kita merasakan bahwa memang tak ada yang benar-benar mengetahui bahwa kita ini sedang berpuasa kecuali diri kita sendiri. Pada saat itu kita merenungi dan meresapi bahwa betul-betul kita merasakan kedekatan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika makanan berkurang masuk ke perut kita, semakin jernihlah alam pikiran kita, semakin baguslah firasat kita, dan karena itu kemudian kita semakin mudah untuk khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena mereka telah meninggalkan makannya dan minumnya memang betul-betul hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita mengevaluasi apakah ibadah puasa yang kita laksanakan hingga hampir pertengahan bulan Ramadan ini sudah semakin membuat kita taqarruban ilallah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memunculkan satu perasaan muraqabatullah, perasaan bahwa Allah itu dekat, perasaan bahwa kita senantiasa diawasi Allah, perasaan bahwa Allah maha mengetahui apapun yang kita katakan, yang kita perbuat, bahkan yang terbetik di dalam hati. Karena itulah di dalam ayat 186 rangkaian ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah, yakinilah bahwa Allah itu dekat. Maka berdoalah kepada Allah, selalu memintalah kepada Allah, sebut-sebutlah namanya, agar betul-betul kita semakin bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada sesama makhluk, karena sesama makhluk adalah sesama zat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi." Barang siapa yang siangnya berpuasa, yang malamnya ruku' dan sujud qiyamul lail, yang malam ke-21 hingga malam ke-30 menambahkan amalnya dengan i'tikaf bersama keluarganya, bergadang mencari malam Lailatul Qadar. 3 program utama ini dilakukan karena faktor iman dan kemudian faktor ihtisaban. Ihtisaban
bermakna hanya mengharapkan pahala yang besar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita hanya membatasi pada iman dan ihtisaban, itu sudah lebih daripada cukup untuk mendapatkan karunia ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, karena Allah Subhanahu wa taala bahagia hamba-hambanya mengenalinya, membutuhkannya, dan mengekspresikan cinta kepadanya, dan wabil khusus dalam hal ini melalui puasa Ramadan. Dan karena ibadah puasa ini satu ibadah yang betul-betul tidak bisa kita tambah maupun kita kurang kualitasnya meskipun dilihat oleh orang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan satu istilah yang disebut asyirkul khafi, syirik yang ringan, syirik yang kecil, tapi dia tetap masuk dalam syirik. An yaqumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Syirik khafi itu muncul ketika seseorang sedang melaksanakan salat dan kemudian tampaklah oleh manusia lain dan dia menjadi bertambah semangat dalam salatnya karena dilihat oleh orang. Bertambah khusyuk, bertambah benar, bertambah semangat karena manusia. Disitulah asyirkul khafi muncul. Tapi amalan puasa Ramadan tidak bisa dimasukkan dalam bab ini. Karena itulah amalan puasa ini mengajak diri kita menjadi sosok yang terasing dalam amal ibadah kita. Betul-betul menjadi sosok yang disebut sebagai al-khafi. Dan diriwayatkan bahwa innallaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan senantiasa menjaga dirinya, menjaga amalnya untuk diketahui daripada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, "In tubdus shadaqati fani'immahi." Kalaulah engkau bersedekah dan kemudian tetap melakukan sedekah itu dengan dilihat orang selama tidak ada syirik di dalamnya, itu tentu tetap sebuah kebaikan. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan amal tersebut dan kalian memberikannya kepada para fakir, maka amal menyembunyikan itu tentu jauh lebih baik bagi kalian. Bahkan mereka yang senang menyembunyikan amal-amalnya mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan jangan khawatir, Allah tidak mencatat karena semua amal kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu dari 7 kelompok manusia yang kelak mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan selain naungan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Mereka yang terbiasa bersedekah dalam kesendirian, dalam kesepian, sehingga tidak bahkan diibaratkan tangan kirinya bahkan tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan karena itu murni apa yang kita lakukan betul-betul karena ketaatan kita kepada Allah yang dibangun di atas cinta. Al-mahabbah, cinta, ini adalah kualitas ketaatan yang sangat tinggi. Dan disebutkan wa min thamma qalat Rabi'atul Adawiyah, seorang yang salih di masa lalu atau seorang yang salihah di masa lalu, dia pernah mengatakan, ma abadtuka tama'an fi jannatika wala khaufan min narika innama abadtuka imtisalan li amrik. Bahwa aku beribadah kepadamu ya Allah bukan semata-mata karena ingin mengharapkan surgamu, juga bukan semata-mata karena khawatir pada nerakamu, tapi aku beribadah kepada Allah karena ketaatanku kepadamu, zat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beribadah
hanya mengharapkan dunia, maka dia akan diberikan dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan akhirat. Tapi mereka yang beribadah mengharapkan akhirat, maka dia akan mendapatkan yang besar. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam salah satu ayatnya, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Nasib yang merugi adalah ketika manusia tak mendapatkan apa lagi dari sebuah amalnya di akhirat, karena semuanya telah diberikan sesuai kemauannya, sesuai harapannya di dunia. Maka Nabi SAW sebagai penutup daripada khutbah ini pernah mengingatkan kepada hambanya, kepada sahabat-sahabatnya, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda, ta'isa wantakas. Hati-hati, celakalah hamba yang mengejar dinar, mengejar dirham, dan mengejar kekayaan-kekayaan apapun jenisnya di dunia ini dalam bab ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bab amalnya, dakwahnya, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Sehingga kemudian orang yang celaka itu, kalau dia diberi, dia akan ridho dan senang. Tapi kalau dia tak diberi, dia pun akan tidak ridho dan tidak senang. Maka celakalah orang yang berbuat karena dunia. Karena itu, marilah kita hidup di dunia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah Allah akan memuliakanmu dan Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bahkan Allah akan kokohkan ekonomi kalian di dunia ketika engkau hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran keikhlasan di bulan Ramadan semakin membersihkan diri kita dari segala kekotoran nafsu duniawi hari ini, dan mudah-mudahan Allah semakin mengangkat derajat kita di hadapannya menjadi pribadi-pribadi yang mukhlis, yang kelak akan berkumpul ma'al mukhlisin, bersama orang-orang yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, rawatlah kejujuranmu, kebenaranmu bersama Allah dengan senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang jujur dan senantiasa membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu aidha, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Hasan wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ربنا اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر المسلمين المستضعفين على أرض فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة الذين يجاهدون للتحرير المسجد الأقصى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة